Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya di sana. Perkenalkan, nama saya Saputri Anggraini Puspaningrum dari Program Studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas TPPL 1C dengan nomor induk mahasiswa 190307073. Mata kuliah Praktik Kimia Fisika, dosen pengampu Bapak Dodi Satriawan STM Politeknik Negeri Cilacap. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah Praktik Kimia Fisika, yaitu dengan mereview jurnal yang berkaitan dengan praktik kimia fisika. Selamat menyaksikan teman-teman. Jurnal berjudul Studi Penentuan Viskositas Darah Ayam dengan Metode Aliran Fluida di dalam Pipa Kapiler berbasis Hukum Poisson, penulis Bambang Murdaka, Eka Jati, dan Anissa Prita Rizkiana. Sub pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga metode eksperimen, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima adalah kesimpulan. Pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin besarnya pengaruh fisika pada kehidupan sehari-hari. Besarnya ini sudah banyak digunakan untuk standarisasi produk makanan, kesehatan, dan farmasi. Aplikasi viskositas dalam standarisasi produk, misalnya viskositas dalam industri pangan, industri cat, industri farmasi. Sedangkan aplikasi viskositas dalam bidang kesehatan antara lain untuk mengetahui kekentalan darah dalam tubuh dan kekentalan urin. Alat ukur yang digunakan untuk menentukan kekentalan atau viskositas suatu larutan adalah viskometer. Alat ukur kekentalan ini dapat mengukur tingkat kekentalan suatu zat cairan dengan akurat dan spesifiknya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Salah satu metode pengukurannya adalah menggunakan metode pipa kapiler sebagai alat ukur kekentalan zat cair. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan viskositas darah ayam dengan memanfaatkan persamaan Poiseuille. Penelitian dilakukan menggunakan metode pipa kapiler dengan variasi panjang pipa. Hasil yang diperoleh dari pengukuran dengan pipa kapiler dibandingkan dengan hasil pengukuran dengan viskometer Ostwald. Selanjutnya yang kedua adalah metode penelitian. Viskositas zat cair dapat ditentukan dengan viskometer jenis kapiler. Prinsip kerja viskometer jenis kapiler ini adalah dengan mengukur kecepatan alir suatu fluida dengan volume tertentu dalam pipa kapiler. Viskometer kapiler bekerja dengan kecepatan alir suatu larutan dalam suatu pipa tabung. Semakin kecil kecepatan alir larutan, maka semakin besar nilai viskositas. Selain itu, pengukuran viskositas dapat dilakukan dengan viskometer Ostwald. Viskometer Ostwald bekerja berdasar selang waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah larutan tertentu untuk mengalir melalui pipa kapiler oleh gaya yang disebabkan oleh berat larutan itu sendiri. Hukum Poiseuille. Hukum Poiseuille ditemukan oleh Louis Marie Poiseuille
pada tahun 1799 sampai dengan 1869. Poiseuille telah melakukan penelitian guna menyelidiki bagaimana sejumlah faktor seperti perbedaan tekanan, luas penampang, dan volume tabung mempengaruhi laju alir fluida. Apabila volume zat cair yang mengalir melalui penampang persatuan waktu disebut debit atau Q, maka Q sebanding dengan delta P jika pipa itu berjeriji R, panjang L, dan darah berviskositas eta. Maka sesuai persamaan Poiseuille dipenuhi sebagai berikut. Selanjutnya, yang ketiga adalah metode eksperimen. Metode eksperimen. Penelitian ini bertujuan mengukur viskositas darah ayam dengan diawali pengukuran debit alir zat cair dengan 3 jenis bahan fluida, yaitu air, larutan garam, dan darah ayam. Penelitian tahap pertama, aktivitas yang dilakukan adalah menghitung debit alir zat cair dengan pipa kapiler menggunakan panjang pipa tetap yaitu 5 cm dan jejarinya divariasi. Variasi jejari itu berturut-turut 0,2 cm, 0,15 cm, 0,10 cm, 0,05 cm, dan 0,005 cm. Penelitian tahap kedua yang dilakukan sama dengan tahap pertama, menghitung debit alir zat cair, tetapi yang divariasi adalah panjang pipa kapiler, yaitu 5 cm, 7 cm, 9 cm, 11 cm, dan 14 cm, dan dengan jejari konstan yaitu 0,15 cm. Penelitian tahap ketiga dilakukan dengan menggunakan viskometer Ostwald. Bahan yang digunakan berupa air, larutan garam, dan darah ayam. Bab selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan penelitian, akhirnya dapat diperoleh sejumlah hasil penelitian. Hasil tersebut ditampilkan pada gambar 2, 3, dan 4. Diperoleh informasi bahwa jejari yang berukuran kecil sehingga menghasilkan grafik yang melengkung ke atas tepat pada sumbu Y, artinya titik tersebut berada di garis 0 atau mendekati 0. Hasil pengukuran viskositas zat cair dengan fluida air, larutan garam, dan darah ayam menggunakan pipa kapiler berturut-turut adalah sebagai berikut. Penelitian berikutnya yaitu penentuan nilai koefisien viskositas dengan alat viskometer Ostwald. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh nilai koefisien viskositas larutan garam yaitu ini Poiseuille dan koefisien viskositas darah ayam yaitu ini. Viskometer Ostwald adalah viskometer yang umum digunakan dalam mengukur viskositas zat cair. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menghitung viskositas dengan metode yang berbeda, yaitu menggunakan buret berkeran sebagai viskometer sehingga kapiler lalu dibandingkan hasilnya dengan menggunakan viskometer Ostwald. Dari hasil yang telah dilakukan, ternyata nilai yang dihasilkan dari metode pipa kapiler tidak berbeda jauh dengan hasil pengukuran viskositas dengan metode viskometer Ostwald.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah setelah melakukan pengukuran debit alir zat cair dengan menggunakan pipa kapiler dan viskometer Oswald, penulis dapat menentukan viskositas zat cair dengan menggunakan persamaan Poiseuille. Viskositas darah ayam dengan menggunakan viskometer pipa kapiler dan viskometer Oswald berturut-turut adalah sebagai berikut. Dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa viskositas darah ayam dapat ditentukan dengan menggunakan metode pipa kapiler dengan variasi panjang pipa kapiler. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.